Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di IMS 2026. Gue lagi ada di dalam box diecast nih, alias kita lagi ada di booth-nya iCar Sobat Setir. Dan di sebelah gue ini ada iCar V23, mobil yang bisa dibilang salah satu yang paling viral di IMS 2026. Kira-kira penasaran detailnya? Let's go kita bahas. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, Sobat Setir, iCar V23 ini di Indonesia bisa dibilang dia memiliki kelas sendiri, Sobat Setir. Karena menurut gua pribadi, mobil ini tuh lebih ke niche ya dibandingkan harus mengejar market yang lebih luas lagi gitu. Mobil ini kalau kita lihat-lihat secara spesifikasi seharusnya mirip-mirip dengan adanya juga sih sebenarnya, si Chery J6 gitu ya. Tapi emang ini jauh lebih stylish. Dan ini bukan pertama kalinya kami ketemu dengan iCar V23, karena sebelumnya kami juga udah sempat ketemu, waktu itu lagi di Shanghai, ketemu sama mobil ini. Sangat-sangat menarik perhatian, karena secara desain, sekilas mobil ini tuh mengadopsi beberapa desain klasik SUV dunia gitu ya. Ya nggak bisa dipungkiri, wajahnya memang mirip dengan Land Cruiser, bulat-bulat kayak gini. Terus secara desain belakang juga dia ada nafas-nafas G-Class serta nafas-nafas Defendernya. Jadi emang ya udah semua SUV klasik dunia, mau G-Class kayak Defender kayak Land Cruiser kayak semua dicampur aduk jadilah iCar V23. Padahal sebenarnya kalau menurut gua sih ini lebih mirip, kalau kita mau tarik mundur gitu ya, lebih mirip sama sesama brand China-nya, yaitu kalau nggak salah BJ212 tuh namanya. Itu mirip juga sama ini. Jadi ya seperti itulah. Sekarang kita bahas dari segi eksterior desainnya Sobat Setir. Eksterior desainnya cakep banget, kayak tadi gue bilang. Di sini ada lampu bulat-bulat, grillnya semi tertutup seperti ini, tapi not really tertutup karena ini bolong gitu ya. Ada tulisan iCar-nya. Dan kalau kita intip di bagian bumpernya, dia tuh menggunakan bumper dengan desain ala-ala mobil SUV jadul gitu, yang maju ke depan kayak kelihatannya rugged banget gitu ya, mirip-mirip sama mungkin bisa dibilang Jeep Wrangler gitu, style-style rugged gitu. Walaupun sebenarnya ini sih plastik, tapi ya seenggaknya buat stylenya sih oke banget. And by the way, ini yang nongol-nongol ini adalah sensor-sensor Sobat Setir. Di sini juga ada sensor-sensor lagi, sensor-sensor semua. Sebuah mobil bernafas off-road dengan sensor-sensor yang nongol seperti ini, apakah membahayakan? Apakah jadi khawatir bawanya apa gimana? Nggak tahu. Kalau kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gitu. Nah, kap mesinnya juga nggak kalah keren. Dia kelihatan rugged banget, kelihatan berotot. Di sini juga modular, jadi ini bisa dibuka nih, si plastik-plastik ini. Seharusnya sih biasanya kalau modular gini bisa dibuka jadi air scoop gitu ya, jadi snorkel. Tapi kan ini EV. Kira-kira buat apa ya modular? Mungkin buat aksesoris aja kali ya. Dan kalau kita lihat dari bagian depan kacanya, ini tuh lumayan layoutnya SUV banget. Dia tuh lumayan tegak gitu, mengingatkan kita terhadap Jeep Wrangler, terhadap Defender juga yang lama gitu ya, G-Class juga. Jadi secara looks, styling dapat banget sih si V23 ini. Sekarang kita intip bagian sampingnya. Yuk. Bergeser ke bagian samping juga nggak kalah keren Sobat Setir. Kita bisa mulai dari ngebahas mengenai desain velgnya. Desain velgnya itu dia 5 spoke gini. Spoke-nya itu gendut-gendut, jadi kelihatan chubby gitu velgnya. Dan profil bannya juga cukup tipis nih. Ini di velgnya ring 21, bannya ukuran 265/45 ring 21 dari Chaoyang Sobat Setir. Gitu. Nice sih, fitmentnya tuh manis gitu, cakep. Dan kalau kita lihat bagian samping, ini fendernya dia nongol nyambung dari depan, dari grill. Kemudian ada kayak over fender plastik kayak gini, lucu banget. Di bagian samping ini kayak aksennya seolah-olah kayak grill gitu ya, tapi sebenarnya ini sih tertutup, cuman desain aja. Dan ada lampu sen ini seharusnya Sobat Setir, keren. Mundur lagi ke bagian belakang, kacanya kotak. Terus proporsi antara pintu dan kacanya juga, kacanya cukup kecil, SUV banget. Kotak spionnya, terus dia ada bahan plastik di bagian bawah, dan ini terpisah ya dengan pintunya. Jadi dia nggak ngikut kebuka gitu, pintunya tuh segini aja. Gagang pintunya juga lucu, dia modelnya rata gini, kalau kita mau buka tinggal kita pencet aja. Set, kita tarik gitu, nice banget. Dan juga dia mendapatkan ada footstep di sini, juga bisa jadi rail guard kalau kita lagi off-roadan. Dan ini footstepnya cukup kokoh ya Sobat Setir. Tuh, bukan gimmick-gimmick, nggak meleot, ya meleot-meleot dikit tapi berasa kuat lah. Dan kalau kita geser lagi ke bagian belakang, dia nggak ada kaca, dia full ketutup. Jadi
mengingatkan gue terhadap Land Rover series gue. Dia modelnya kayak cargo gitu, kacanya cuma di depan doang, belakangnya ketutup kayak gini. Cakep banget sih, keren, gokil. Oke, sekarang kita geser ke bagian belakang ya. Nah, bergeser ke bagian belakang juga sama, dia desainnya tetap ngeboxy, ngotak, tapi ada sedikit bulet-bulet kayak gitu. Dan kalau kita lihat, ini ada kayak semacam kotak di belakang. Dia ada lampu rem juga, ada tulisan V23 juga. Kemudian di sini ada, ya kalau ini sih kayaknya aksesoris ya, stiker-stiker gini sih kalau kalian nggak suka bisa dicopot. Ada kamera mundur juga. Ini rada love and hate ya, karena sebenarnya penting nggak penting sih desainnya. Mungkin kalau nggak pakai ini bisa jadi lebih cakep lagi. Tapi dengan adanya ini, jadi mengingatkan kita terhadap bagian belakangnya dari Land Rover Discovery. Disco kan ada kaca yang ngelengkungnya gitu kan. Bener-bener gado-gado sih ini mobil desainnya. Kemudian bagian sini itu buat license plate atau plat nomor. Jadi posisinya lumayan tinggi, cakep sih. Jadi clean gitu kelihatannya. Ini ada tulisan V23-nya. Dan balik lagi di bagian bumper-bumpernya, desainnya klasik tapi ditambahin radar-radar kayak gini sobat setir, sensor-sensor. Cukup bikin khawatir sebenarnya. Lampunya di bagian bawah, di sini mengingatkan kita balik lagi kayak G-Class juga. Ini dibikin bolong, entah mungkin bisa di add-on aksesoris atau gimana kali ya. Di sini. Ini bisa dicopot, ini detachable. Terus di sini ada grill-grill juga. Tuh. Lucu banget ya. Nah, kalau kita buka, kita langsung ketemu dengan bagasinya. Dia lumayan rata di sini dan posisinya cukup tinggi. Ya balik lagi sih mengingatkan kita dengan SUV klasik yang ada di dunia. Gue suka nih, karena gue tuh pencinta SUV sobat setir. Jadi ketemu mobil dengan banyaknya faktor-faktor SUV kayak gini, banyaknya inspirasi dari SUV klasik, bikin gue semakin cinta dengan detailnya. Nice banget. Sekarang kita bahas bagian baterai dan motor listrik. Nah, ngebahas mengenai spesifikasi baterai dan motor listrik dari iCar V23, terdapat dua opsi sobat setir. Jadi ada yang RWD dan ada yang IWD. Nah, kedua ini memiliki perbedaan. Yang satu memiliki layout all-wheel drive gitu ya, dan satu lagi rear-wheel drive. Jadi kayaknya kalau untuk sebuah toy car kayak gini lebih seru ngambil yang all-wheel drive sih sebenarnya. Nah, dari dua spesifikasi ini, untuk yang varian rear-wheel drive atau yang RWD ini menggunakan baterai berkapasitas 60 kWh dengan range hingga 400 km. Tenaga maksimalnya di 136 horsepower dengan torsi puncak di 150 Nm sobat setir. Sedangkan untuk yang all-wheel drive atau untuk yang IWD nih, dia memiliki kapasitas baterai yang lebih besar di 82 kWh dengan range hingga 500 km. Untuk tenaganya juga jauh lebih besar di 211 horsepower dengan torsi yang jauh lebih besar juga di 292 Nm. Nah, jadi secara spesifikasi ini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau menurut gue, balik lagi, udah desainnya SUV banget, masa iya rear wheel drive, ambil yang all wheel drive lah. Sekarang kita bahas bagian interiornya. Yuk, let's go. Masuk ke bagian dalam, gue suka nih. Dia berasa spacious sobat setir. Gue ngerasa jarak dari jok ke decknya itu cukup jauh, jadi kaki gue dapat tersangga dengan baik gitu ya, nggak yang ngangkang-ngangkang gitu. Kemudian untuk headroomnya juga cukup luas, 8-9 jarian di sini, dengan legroom sekitar ini 10 jari aja masih kurang, 12 jari. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm, standar tinggi orang Indonesia gitu. Jadi cukup luas di belakang. Joknya juga empuk, surprisingly nyaman. Oke. Dia memang kalau dari desain joknya ini emang buat 2 orang aja. Menarik banget ya. Dan untuk seat beltnya juga cuman ada untuk 2 penumpang. Jadi emang benar berdua doang sih di belakang. Terasa nyaman. Mungkin kalau ada orang ketiga duduk di sini ya nggak akan enak, karena akan terasa keras nih di tengah. Tapi kalau duduknya proper sih nyaman-nyaman aja gitu ya. Kemudian di belakang ini nggak banyak fitur yang gimana-gimana. Kita dapat penyimpanan terbuka aja. Di sini ada jaring-jaring. Terus di sini ada kayak hook gitu dengan tulisan max weight di 3 kg. Desain dari door trimnya very SUV. Tinggi, rata di atasnya. Untuk buka tutup jendelanya juga di sini. Ukuran jendelanya juga kecil, SUV banget gitu ya. Ini kacamatinya yang gede di sini. Kemudian untuk buka pintunya juga berasa kokoh dan gagah gitu.
Ya kurang lebih kayak gitu Sobat Setir. Nggak banyak gimana-gimana di belakang. Yang pasti duduknya nyaman sih. Tuh. Mau perjalanan jarak jauh, mau kita off-road sekalipun, menurut gue akan tetap nyaman. Nice. Nggak butuh gimmick banyak-banyak lah. Simple aja, yang penting fungsional ya. Sekarang kita pindah ke depan. Nah, pindah ke bagian depan, gue semakin jatuh cinta lagi. Karena desainnya ini, mungkin kalau Sobat Setir ada yang iseng mau nge-count berapa kali gue ngomong SUV, banyak sih keluarnya. Karena ini very SUV-like. Dia nggak yang panjang ke sini, desain dashboardnya dia lebih rapat ke bagian firewall sana. Kemudian dia juga tinggi. Jadi kita mendapatkan commanding position yang absolut gitu ya. Di bagian kaca tinggi, di bagian sini juga tinggi. Kita juga duduknya masih di atas sini. Bener-bener berasa bawa SUV-nya. Dan berasa spacious karena ya nggak perlu gimmick-gimmick yang dashboard panjang dan segala macam. Ya udah nempel kayak gini aja cukup gitu. Rata. Semuanya boxy. Ventilasi AC-nya boxy, ininya boxy, tengah-tengah sini boxy semua, di sana juga boxy. Bahkan steering wheel-nya sih bulat, tapi tengahnya boxy. Bagian untuk controllernya boxy. Sini boxy semua. Jadi very nice. Suka gue perpaduan antara retro dan futuristiknya dapat banget. Apalagi di sini kita mendapatkan banyak banget tombol-tombol fisik Sobat Setir. Untuk AC-nya juga dia fisik, diputer. Ini juga putar, driving mode-nya juga diputar. Bener-bener mengingatkan kita terhadap mobil-mobil zaman dulu gitu. In a good way ya. Di sini juga nih pakai flick kayak gini. Di bagian tengah terdapat 3 buah cup holder. Di sini ada wireless charger gitu. Ini penyimpanan tertutup dengan banyak charging port di sana, dan ini bisa jadi armrest juga. Jadi kita bisa mendapatkan posisi nyetir yang very SUV gitu. Sama kontrol untuk buka tutup jendela juga ada di samping, di atas sini. Kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang om-om SUV banget yang gini nih nyetirnya. Masih bisa Sobat Setir. Para pecinta Defender bisa, Jimny lovers bisa, suka pasti karena posisinya emang nice banget. Oke. Kita udah ngebahas masalah desain, sekarang kita coba bahas mengenai teknologinya. Kita intip bagian head unitnya. Nah, untuk head unitnya, head unitnya di sini dia memiliki berbagai macam pengaturan Sobat Setir. Nah, kita bisa ke settingan mobil seperti ini, kita bisa ngatur semuanya mulai dari body control, driving mode, intelligent drive assist, lampu-lampu, display segala macam gitu ya. Kemudian kalau kita ke menu, di sini dia ada beberapa pilihan. Dia udah support Apple CarPlay juga di sini. Kemudian dia udah bisa Bluetooth juga. Ada kiblat juga, ada game mode, surround view pastinya, dan ada off-road dashboard. Nah, di off-road dashboard ini dia menampilkan pitch and roll, kemudian tire pressure monitoring system, kemudian temperatur ban juga ditampilkan di sini. Jadi semua info penting untuk kebutuhan off-road kita ada dan lengkap seperti itu. Nah, tadi gue bahas mengenai driving mode ya. Di sini knob putar bisa kita putar, nanti dia ada animasinya nih Sobat Setir. Coba ya. Ini masuk ke mode Eco, ada mobilnya lucu dengan background hijau-hijau. Kemudian kalau kita geser lagi ke comfort, sama ada mobilnya dengan background yang kelihatannya comfort gitu ya. Kalau sport langsung kayak high performance. Kita geser lagi ke slippery, ini kita dapat animasi hujan. Ada off-road, animasi lagi di gurun, dan individual, dimana kita bisa mengatur secara individual driving mode dari mobil ini, seperti itu. Nice banget. Jadi desain retro futuristik itu nggak hanya ada di bagian luar aja, tapi ngikut juga ke bagian dalam. Dan di luar kita lihat, di dalam kita sentuh, rasanya juga sama. Nice. iCar V23 approve. Oke Sobat Setir, sekian first impression kami dari iCar V23, sebuah toy car yang memiliki style yang lucu dan tentunya SUV banget Sobat Setir, baik dari segala aspek. Mau ngebahas desainnya, kayak mau ngebahas detailnya, kayak mau ngebahas kemampuan off-roadnya, kayak itu menurut gue sih ini udah SUV banget. Dan yang pasti ya futuristik banget juga. Gue suka. Ini approve banget di IMS 2026. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Dan untuk kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau lagi cari berita otomotif terkini, bisa mampir di website kami di www.setirkanan.co.id. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.
ngebahas mengenai spesifikasi baterai serta motor listrik dari iCar V3. 1, 2, 3.